Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik MTS Negeri Singkawang? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, bab kelima sistem persamaan linier dua variabel untuk part yang kedua oleh saya Ria Nova Liana. Kompetisi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Peta konsep untuk part yang kedua ini, di sistem persamaan linier dua variabel, kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel untuk metode grafik dan metode campuran. Karena metode substitusi dan eliminasi sudah kita bahas dan kalian akan membuat kalimat matematika dari suatu permasalahan kehidupan sehari-hari yang mana kita selesaikan dengan metode grafik maupun dengan metode campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, kemudian kalian dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel, kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, metode grafik. Metode grafik adalah salah satu cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel di mana dua garis lurus yang dapat ditemukan titik potong dari dua garis lurus tersebut, ya. Jadi dengan menggambar. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, masing-masing persamaan dari dua variabel. Kemudian digambar pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dari dua variabel, maka didapat titik potongnya. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan linier dari X tambah Y sama dengan 2 dan 3X tambah Y sama dengan 6 dengan menggunakan metode grafik. Nah, langkah pertama, kalian menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing persamaan, ya. Untuk persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 2. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita substitusi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 2. Maka X tambah 0 sama 2, X sama dengan 2. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu X di titik 2,0. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 2. Maka 0 tambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 2. Maka diperolehlah titik potong terhadap sumbu Y, titiknya 0,2. Ini untuk persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 6. Maka 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Dapat dari mana? 6 dibagi 3. Diperolehlah X-nya 2 dan Y-nya 0. Maka koordinatnya adalah 2,0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan 3X tambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 ya, karena ini 0 tambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Diperolehlah X-nya 0, Y-nya 6. Maka koordinatnya adalah 0,6. Nah, kita udah dapat koordinatnya. Kita buat di tabel ya. Untuk persamaan X tambah Y sama dengan 2, koordinatnya adalah 2,0 dengan
0,2. Untuk persamaan 3x tambah y sama dengan 6, kita punya koordinatnya 2,0 dan 0,6. Nah, kita gambarlah di koordinat kartesius. Nah, ini gambarnya. Nah, ini titik 2,0. Ini titik 2,0. Kemudian titik 0,2. Ini titik 0,2. Maka persamaan garisnya membentuk garis x tambah y sama dengan 2. Nah, ini 2,0, 2,0 dan 0,6. 0,6. Maka kalau dihubungkan membentuk persamaan 3x tambah y sama dengan 6. Nah, ini adalah titik potongnya. Titik potongnya berada di titik 2,0. Makanya himpunan penyelesaiannya adalah 2,0 di mana x-nya 2, y-nya 0. Berikutnya, kita menggunakan metode campuran. Apa sih metode campuran itu? Metode campuran atau biasanya disebut dengan metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x tambah 2y sama dengan 7. Nah, metode campuran itu adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Maka tahap pertama adalah saya gunakan metode eliminasi atau menghilangkan salah satu. Karena variabel x atau y koefisiennya tidak ada yang sama, maka tidak dapat dieliminasi langsung ya. Jadi kita harus samakan dulu. Nah, ini kita mau menghilangkan apa? Kita mau menghilangkan x, berarti di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Nah, maka kalau di atas tetap ya, dikali 1, yang di bawah kita kali 2. X kali 2, 2x, 2y kali 2, 4y, 7 kali 2, 14. Kemudian kita kurangkan. Ngapa dikurangkan? Karena sama-sama positif. 3y dikurang 4y sama dengan min y. 12 dikurang 14 min 2. Y sama dengan min 2 bagi min 1. Y sama dengan 2. Nah, ini kita cara eliminasi. Nah, berikutnya kita dengan cara substitusi. Karena udah dapat y-nya sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan yang mana aja boleh. Persamaan yang pertama boleh, persamaan yang kedua boleh. Ini saya mau substitusi y ke persamaan 1. Maka 2x tambah 3y sama dengan 12. 2x ditambah 3 kali 2 ya, y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 12, maka 2x tambah 6 sama dengan 12. Ini positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif ya, maka 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Dapat dari mana? 6 dibagi 2. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan penerapan sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kamu buat dulu kalimat matematikanya. Jadi kalimat sehari-hari itu kita rubah dulu jadi kalimat matematika. Kemudian selesaikan dengan metode yang kamu inginkan. Berikut kita akan bahas dengan metode grafik dan metode campuran atau gabungan ya. Nah, ini contoh yang pertama. Umur Aldi 7 tahun lebih tua dari umur Arsya. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Tentukanlah A. Model matematika dari permasalahan di atas. Yang B. Umur masing-masing ya. Baik itu umur Aldi maupun umur Arsya. Nah, kali ini saya mau pakai metode grafik. Nah, tadi sesuai dengan cerita, Aldi kita misalkan X. Arsya, kita misalkan dia Y. Jadi kita buat model matematikanya. Umur Aldi 7 tahun lebih tua dari umur Arsya. Berarti umur Arsya ditambah 7 akan menghasilkan umur Aldi. Jadi kalimat matematikanya nih ya. X sama dengan Y ditambah 7. Kemudian jumlah umur mereka adalah 43. Berarti X ditambah Y sama dengan 43. Nah, kita udah ada dua persamaan ini, maka bisa langsung kita selesaikan dengan metode grafik ya.
Persamaan X sama dengan Y ditambah 7. Kita coba pelan-pelan ya. Nah, titik potong dengan sumbu X, maka koordinat Y-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 7. Berarti X-nya sama dengan 7 ya. Jadi, koordinatnya kita dapatlah 7,0. Nah, kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, berarti dia X-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan Y ditambah 7. Y sama dengan negatif 7 karena plus pindah jadi negatif ya. Maka koordinatnya kita dapat 0, negatif 7. Nah, next untuk yang persamaan X tambah Y sama dengan 43. Nah, titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, maka dapatlah X-nya sama dengan 43. Maka koordinatnya 43,0. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka koordinat X-nya sama dengan 0. Maka 0 tambah Y sama dengan 43, berarti Y sama dengan 43. Maka koordinatnya 0,43. Nah, kita buat tabel supaya mudah. Kita gambar di tabel untuk X sama dengan Y tambah 7, koordinatnya adalah 7,0 dan 0, negatif 7. Nah, untuk persamaan X tambah Y sama dengan 43, kita dapat koordinatnya 43,0 dan 0,43. Baru kita gambar pada grafik berikut. Nah, ini untuk garis yang ini, yang saya tunjukkan ini adalah persamaan untuk X tambah Y sama dengan 43 ya. Ini titik 43,0, yang ini titik 0,43. Nah, garis yang warna kuning ini adalah persamaan garis dari X sama dengan Y ditambah 7. Nih, kita lihat ya, titik potongnya 7,0 dan 0, negatif 7. Nah, dia berpotongan. Setelah kita gambar, dia mendapat titik potong yaitu 25,18. Nah, inilah namanya himpunan penyelesaiannya. Berarti kamu bisa tahu umur Aldi 25 dan umur Arsya 18 tahun. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Harga 3 pasang sepatu dan 5 buah tas adalah Rp290.000. Sedangkan harga 4 pasang sepatu dan 2 buah tas adalah Rp200.000. Tentukan harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Nah, kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, kebetulan ini saya pakai metode campuran ya. Pertama kita misalkan dulu si sepatu jadi X, si tasnya jadi Y. Nah, ini ada kalimatnya ya, kalimat sehari-harinya. Harga 3 pasang sepatu dan 5 buah tas adalah Rp290.000. Nah, ini kalimatnya kita buat 3X 5 tas sepatu ditambah 5Y sama dengan 290. Nah, harga 4 pasang sepatu dan 2 buah tas seharga Rp200.000. Maka kalimat matematikanya, karena 4 pasang sepatu berarti 4X dan 2 buah tas berarti 2Y sama dengan 200.000. Nah, ini kamu mau gunakan dengan cara campuran. Kita mau menghilangkan apa? Nah, kebetulan ini saya mau menghilangkan X. Berarti di atas dikali dengan 4, yang di bawah dikali dengan 3. Oke, kita kali satu-satu ya. 3X kali 4, 12X. 5Y kali 4, 20Y. 290.000 kali 4, 1.160.000. Kemudian 4X kali 3, 12X. 2Y kali 3, 6Y, 200.000 kali 3, 600.000. Nah, ini udah sama-sama positif supaya dia habis. Kita kurangkan ya, berarti kita kurangkan 20Y dikurang 6Y adalah 14Y, 1.160.000 dikurang 600, dapatlah 560.000. Maka Y sama dengan 40.000, dapat dari 560.000 dibagi 14. Nah, karena sudah tadi dengan metode eliminasi, berikutnya kita dengan substitusi. Tadi kan udah dapat nilai Y-nya 40.000. Kita substitusi terserah mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, ini saya pakai persamaan 2 ya. Maka 4X ditambah 2Y sama dengan 200.000. Kita ganti nilai Y sama dengan 40.000 ini ke persamaan ini. Jadi 4X sama dengan 200.000 ini positif, pindah jadi negatif ya. Jadi 2 kali 40.000 adalah 80.000. Jadi 200 kurang 80.000 adalah 120.000. X sama dengan 30.000. Dapat dari mana? 120.000 dibagi 4.
Nah, tadi yang ditanya adalah berapakah harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Maka kalimat matematikanya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan, kita ganti X-nya dengan 30.000 dan Y-nya kita ganti dengan 40.000. Dapatlah 3 kali 30.000, 90.000, 2 kali 40.000, 80.000, dijumlahkan maka menghasilkan 170.000. Jadi, harga 3 buah sepatu dan 2 tas adalah Rp170.000. Oke, untuk melihat sampai di mana kalian memahami sistem persamaan linear dua variabel ini, maka kita akan memberikan evaluasi. Silakan diselesaikan dengan teliti. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.